Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita dan ungkapan rasa syukur di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, kembali saya diizinkan menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat yang ke-52. Yang berbunyi demikian. Anaknya yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Amin. Saudara-saudara terkasih, nat firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita, bahkan di saat-saat yang paling sulit. Yusuf yang mengalami banyak penderitaan dan kesulitan, mulai dari dihianati oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, hingga dipenjara tanpa alasan yang jelas, akhirnya melihat tangan Tuhan yang bekerja dalam hidupnya dengan memberi nama anaknya Efraim, yang berarti Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Yusuf mengakui bahwa berkat Tuhan dapat datang di tempat dan waktu yang paling tidak terduga. Saudara-saudara terkasih, renungan ini mengingatkan kepada kita bahwa dalam kesulitan dan penderitaan kita tidak sendirian. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan bahkan di tengah kesengsaraan kita, Dia mampu memberi kita berkat dan pengharapan baru. Yusuf tidak membiarkan masa lalunya mendefinisikan masa depannya. Dia memilih untuk tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik baginya. Dan pada akhirnya dia melihat bagaimana Tuhan mengubah kesengsaraannya menjadi berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, poin penting dari renungan ini adalah kita harus belajar untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Meskipun keadaan kita tampak sulit seperti Yusuf, kita bisa menemukan berkat di tempat-tempat yang tidak kita duga sebelumnya. Jangan pernah kehilangan harapan, karena Tuhan mampu mengubah kesulitan menjadi kesempatan dan penderitaan menjadi kesaksian tentang kebaikannya. Teruslah percaya dan bersyukur, karena di balik setiap kesengsaraan ada berkat Tuhan yang menanti. Saudara-saudara terkasih, apa yang perlu kita renungkan lewat nats firman Tuhan pagi hari ini? Berikut beberapa poin penting yang bisa menjadi perenungan kita bersama, yaitu yang pertama, berkat di tengah penderitaan. Saudara-saudara terkasih, Yusuf mengalami banyak penderitaan. Dari dijual oleh saudaranya, hidup sebagai budak, hingga dipenjara karena tuduhan palsu. Namun di tengah semuanya itu, Allah tetap memberkati Yusuf. Bahkan di tanah asing dan dalam kesulitan, ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah dapat memberikan berkat-Nya meskipun situasi kita tampak tidak ideal atau penuh kesengsaraan. Poin yang kedua yang bisa kita renungkan adalah pengakuan atas tangan Allah yang bekerja. Saudara-saudaraku, dengan memberi nama Efraim, Yusuf menunjukkan bahwa ia menyadari dan mengakui peran Allah dalam hidupnya. Ia tidak mengambil kredit sendiri atas kesuksesan atau berkat yang ia terima, melainkan ia menempatkan fokus pada apa yang Allah telah lakukan. Ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dan mengakui bahwa segala sesuatu yang baik dalam hidup kita berasal dari Tuhan. Poin yang ketiga adalah tetap percaya di tengah-tengah kesulitan. Saudara-saudara terkasih, Yusuf tidak membiarkan kesengsaraannya menghancurkan imannya. Sebaliknya, ia tetap teguh percaya bahwa Allah bekerja di balik layar. Dalam hidup kita mungkin menghadapi tantangan dan kesulitan yang tampaknya tidak ada habisnya. Namun ayat ini mengingatkan kita untuk tetap beriman bahwa Allah sedang bekerja, bahkan ketika kita tidak melihat hasilnya secara langsung.
Poin yang keempat adalah berkat sebagai kesaksian. Saudara-saudara terkasih, nama Efraim menjadi kesaksian bagi Yusuf bahwa Tuhan setia dan mampu mengubah keadaan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa berkat yang kita terima bisa menjadi kesaksian bagi orang lain tentang kebesaran dan kebaikan Tuhan. Setiap pencapaian dan setiap berkat yang datang di tengah kesulitan dapat menjadi cerita yang dapat memuliakan Allah dan memberikan harapan kepada orang lain. Karena itu, dengan merenungkan nats ini, kita diingatkan bahwa meskipun kita berada dalam negeri kesengsaraan, kita sendiri, Allah tetap mampu memberi kita Efraim dalam tanda kutip, berkat di tengah penderitaan. Ini adalah undangan untuk terus beriman dan percaya pada rencana Tuhan, serta untuk mengenali dan bersyukur atas berkat-berkat kecil maupun besar yang Allah berikan dalam setiap musim kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita layak bersyukur kepada Tuhan, kita layak bersukacita, karena sebelum kita memulai aktivitas kita kembali boleh dilawat melalui firman-Nya. Ialah firman Tuhan yang sederhana dan yang singkat ini menjadi berkat, menjadi motivasi untuk kita menjalani seluruh kehidupan kita dengan gagah berani, tidak takut sebesar apapun penderitaan, tantangan yang akan kita hadapi hari ini. Kita selalu diingatkan ada Tuhan yang sanggup menolong, Tuhan yang sanggup mengubah setiap keadaan. Penderitaan dapat diubah menjadi sukacita besar, menjadi kesempatan yang besar untuk kita melangkah bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh hidup kita hari ini dengan penuh sukacita, terus berharap kepada Tuhan, terus percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan adalah demi kebaikan kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan menolong, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua sepanjang hari ini. Haleluya, amin.